Yeni Wahid bawa arus bawah Gus Durian dukung Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa man tabi'ahum wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan para kiai, para habaib yang hadir pada hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Juga wabil khusus Kiai Tawab dan Habib Hilal, juga para ketua dari organ politik konsorsium kader Gus Dur. Ada 9 yang secara resmi hari ini ikut bergabung dalam deklarasi sikap para kader Gus Dur. Sebetulnya masih banyak yang baru akhir-akhir kemarin menyampaikan pesan mau ikut, tapi karena persiapan kita sudah mepet, maka kami akan mengundang mereka nanti setelah acara deklarasi selesai. Ada banyak kelompok-kelompok lain di luar sana yang hari ini kita hadirkan, hanya perwakilan dari 9 organ politik Gus Dur yang tadi telah disebutkan siapa saja. Ada Barisan Kader Gus Dur atau Barikade Gus Dur, ada Forum Kiai Kampung Nusantara FKKNU, ada Garis Politik Al-Mawardi. Ini adalah jaringan dari para alumni Timur Tengah yang ada di Indonesia. Nah, itu jadi salah satu organ politik dalam konsorsium kader Gus Dur. Lalu ada Gerakan Kebangkitan Nusantara, ini Gatara, dulu dideklarasikan langsung oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada tahun 2008, tapi sempat vakum dan sekarang tampaknya sudah hidup dan mulai mau lari kencang. Ini Pak Husain Syifa ketuanya, coba Pak Husain berdiri. Persatuan Mahasiswa Nusantara dari Samara, ini teman-teman mahasiswa yang merasa punya kedekatan emosional dengan keluarga Ciganjur dan kemudian ingin artikulasikan pilihan politiknya. Ada juga Millennial Political Movement dari anak-anak muda yang juga sama, ingin juga berartikulasi, berekspresi secara politik. Dari teman-teman milenial yang juga merasa lagi-lagi punya kedekatan emosional, menganggap dirinya adalah Gus Durian. Ada komunitas santri pojokan, ada jaringan perempuan untuk NKRI, lalu ada forum profesional peduli bangsa. Ini yang resmi. Yang datang ini hanyalah sedikit perwakilan mereka karena kita batasi, kalau kebanyakan gak cukup ruangannya. Nah, tapi ketika ada pertanyaan siapa saja yang disebut dengan barisan ya atau konsorsium kader Gus Dur, inilah sedikit di antara beliau-beliau tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya akan segera mulai untuk membaca deklarasi atau naskah deklarasi dari pernyataan sikap politik kami. Seperti teman-teman telah ketahui bahwa keluarga Gus Dur saya wakili ya dalam sikap politiknya ya. Ibu saya sendiri, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan sah-sah saja Yeni Wahid mendukung Anies Baswedan secara politis. Arus bawah Gus Durian katanya memang menginginkan agar Gubernur DKI Jakarta bisa tampil di Pilpres 2024. Hak politik Yeni Wahid untuk mendukung Anies Baswedan sah-sah saja dan tidak boleh dilarang, kata Ujang kepada KBA News. Sosok Anies ini satu pun dari masyarakat yang kita temui tidak ada yang mengatakan tidak. Bahkan mereka lebih dahulu menyatakan dukung Anies, dukung Anies, dukung Anies. Kita tidak tanya, mereka yang lebih dahulu menyatakan seperti itu. Jadi saya optimis. yang kemarin kejadiannya saya sebetulnya menanggapi pertanyaan dari teman-teman wartawan mengenai pilpres ke depan. Ya kita secara realistis melihat hasil dari survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel memang memperlihatkan tokoh-tokoh yang popularitasnya tinggi serta elektabilitasnya tinggi tidak banyak lah. Nah itu yang tidak terlalu punya elektabilitas dan surveinya sampai sekarang belum meningkat, ya memang
Menurut saya harus realistis. Saya menjawab itu. Nah, ternyata itu ada satu hal. Yang kedua, saya juga mengingatkan konteks kalau Caimin adalah dalam konteks NU. Ya, karena memang kita melihat bahwa Caimin membuka front dengan NU, membuat pernyataan yang melecehkan ketua umum NU. Itu ini membuat hubungan yang tidak baik, terutama di bawah tingkat akar rumput. Pasti ya konstituen akan gelisah, orang NU banyak yang gelisah. Nah, saya menyuarakan kegelisahan ini dengan mengimbau para politisi yang dari NU, ya, kebetulan berada di partai-partai, ya sudah seharusnya dong mengambil sikap dan menjalin hubungan yang baik dengan NU, bukan malah melecehkan. Mari kita dukung bersama, kita dukung tokoh yang dapat menyatukan, cerdas, tegas, berani, amanah. Beliaulah Anies Baswedan, tokoh yang sangat diharapkan. Marilah bersatu. Petani atau pedagang, pemborong dan para tukang, para pengusaha, semua tokoh bangsa dan tokoh semua agama. Marilah bersatu. Apapun sukunya, juga golongannya, kita tetap saudara sebangsa. Bangkit bersatu lagi, selamatkan NKRI dari cengkraman oligarki dan para pengkhianat bangsa yang ingin terus berkuasa. Mari kita dukung bersama tokoh yang dapat menyatukan, cerdas, tegas, berani, amanah. Beliaulah Pak Anies Baswedan. Jadi kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia, dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah airnya Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi itu? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Lah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dibilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana. Nah ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali keturunan Arab di Indonesia. Tidak ada yang melakukan itu. Dan ini dilakukan siapa? Seluruh kelompok. Cikal bakalnya mana? Cikal bakalnya Jamiatul Khair. Bahwa ini cikal bakal pergerakan nasional. Dan Partai Arab Indonesia itu menyatakan tujuannya adalah merdeka. Apa yang terjadi? Begitu Indonesia merdeka, partainya membubarkan diri. Bapak-bapak ibu sekalian, cari di dunia mana ada sebuah partai membubarkan diri karena tujuan telah tercapai. Loh, tujuan tercapai kok? Tujuannya adalah Indonesia merdeka. Ya sudah, tujuan kita tercapai, halas, tutup. Membubarkan diri, bukan dibubarkan. Deh, coba riset sendiri tentang Pak Anies Baswedan supaya kamu yakin. Kalau perlu bandingin sama yang lain. Oh, saya pede banget ngebandingin beliau dengan calon-calon yang lain. Cari tahu sebanyak-banyaknya. Google, YouTube, apa segala macam, ngobrol sama orang-orang atau baca buku. Yang kedua,
Mulai pembicaraan di meja makan, angkat nama Pak Anies Baswedan. Tanya sama orang-orang di rumah, sama Bapak, calon presidennya siapa? Kalau disebut, bilang kalau saya pilihnya ini. Dan jangan takut untuk berdebat. Kenapa? Karena nggak ada alasan untuk takut. Kita tahu calon kita keren. Kasih tahu semuanya. Yang kita mau lakukan adalah mengubah sesuatu yang udah kebiasaan lama. Tentu akan ada friksi. Jangan takut. Orang beliau aja nggak takut untuk dicerca. Apalagi kita gitu. Dan yang ketiga, dan ini yang penting, coba dipikirin baik-baik. Apa sih satu hal yang secara spesifik kamu tahu kamu bisa lakukan? Apa sih bakat kamu? Kemudian pikirkan dengan yang saya punya, apa yang saya bisa lakukan ketika saya pengen turun tangan untuk Pak Anies Baswedan. Kayak ini video ini dilakukan sama ada seorang fotografer, studionya juga pinjam punya dia. Ada temen-temen saya, Pak Anies Baswedan aja nggak tahu nih kita bikin video ini, beliau nggak tahu. Tapi kita rasa ini perlu kita lakukan karena kita pengen dan kita tahu ini emang layak untuk diperjuangkan gitu. Gini deh, saya jujur-jujuran aja. Apa sih yang saya bisa? Ngomong. Saya cuma bisa ngomong. Sesuatu yang di sekolah pun nggak dinilai. Tapi karena saya tahu itu kemampuan saya manfaatkan sebaik mungkin untuk Pak Anies Baswedan. Jadi cari tahu apa yang bisa kamu lakukan. Dan ketika dalam perjuangan kamu turun tangan, ada orang-orang yang mulai mendekat, kemudian mulai bilang, saya juga mau ikutan dong. Ajak mereka untuk masuk ke turuntangan.org. Ajak mereka masuk ke situ. Saya bangga ngeliat website-nya. Website-nya keren banget. Tulisan, video beliau semakin meyakinkan siapapun untuk mau turun tangan. Kalau emang kamu punya bayangan Indonesia yang keren banget gitu, membayangkan Indonesia bisa jadi sebuah negara yang luar biasa, ada peluang untuk menciptakannya. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kamu ikut turun tangan.